Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai gunung Uhud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jabarun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang kami mencintainya dan gunung Uhud pun mencintai kita semua. Ya. Dan sebesar inilah pahala yang dijanjikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang melakukan sholat jenazah. Man shalla ala janazatin falam yattabi'ha falahu qirat wa man tabi'aha falahu qiratan. Barang siapa yang cuma sholat jenazah doang, maka baginya pahala 1 qirat, dan barang siapa yang sholat jenazah dan mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat, maka baginya 2 qirat. Sebesar apa? Qirat itu yang paling kecilnya sebesar gunung Uhud ini, ya. Dan banyak sekali keutamaan tentang gunung Uhud, ya. Tapi kita akan menjelaskan tentang makam yang ada di belakang kita ini. Ini adalah makam syuhada Uhud, ya, atau para sahabat yang gugur pada peperangan Uhud. Di depannya kita bisa melihat ada sebuah bukit kecil, ya. Itu namanya Bukit Jabal Ainain, atau yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Rumat atau Bukit Para Pepanah. Kita ulang lagi, ya. Sejarah perang Uhud, bahwasanya perang Uhud adalah peperangan balas dendam dari orang-orang Quraisy Makkah yang kalah pada peperangan Badar. Kita tahu sendiri, perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, di mana Quraisy Makkah pada waktu itu berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin berjumlah cuma 300, tapi dibantu oleh para malaikat, ya. Sedangkan pasukan Quraisy Makkah pada waktu itu berjumlah 1000. Nggak terima mereka kekalahan itu, tercoreng nama baiknya. Banyak keluarga-keluarga mereka yang jadi korban pada peperangan Uhud, rugi secara material, rugi secara moral. Sehingga pada tahun 3 Hijriyah atau tepat 1 tahun setelahnya, mereka mengumpulkan pasukan lagi, ya, dan datang ke kota Madinah dengan berjumlah 3000 pasukan. Karena seakan-akan mereka nggak terima dengan kekuatan kaum muslimin yang semakin lama kok kayak semakin berkembang, menjadi ancaman buat mereka juga. Karena jalurnya mereka itu dihadang oleh kaum muslimin, jalur kafilah dagangnya dihadang, ya. Maka sebagai bentuk pembalasan dendam dari orang-orang Quraisy Mekah, mereka mengumpulkan 3000 pasukan, dan Nabi SAW ketika itu hanya berhasil mengumpulkan 700 pasukan di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Tapi Nabi SAW subhanallah sangat jenius memilih lokasi perang. Peperangan itu seperti main catur, Pak, nggak kayak zaman sekarang, main rudal, main tembak dari jarak jauh, nggak fair, ya. Tapi kalau misalnya zaman dahulu itu benar-benar pakai strategi, pakai taktik, ya. Dan Nabi memilih tempat yang sangat strategis sekali. Sebenarnya lokasi perangnya di balik makam ini. Ada tempat halaman kayak luas sekali. Itu adalah medan perangnya. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada 50 para pemanahnya untuk menjaga Jabal Rumat ini atau Bukit Pemanah ini. Kemudian berpesan, jangan kalian tinggalkan Bukit Rumat ini, baik kami menang ataupun kami kalah. Hatta ursila ilaikum, sampai datang utusan kepada kalian, baru kalian boleh meninggalkan bukit ini. Ada riwayat yang mengatakan bahkan kalau misalnya kalian melihat kami di bawah ini sampai jadi bangkai, dimakan oleh burung bangkai, jangan tinggalkan bukit ini. Perintahnya sangat jelas, ya. Perintah Nabi SAW kepada para pemanahnya. Karena lokasi dan pemilihan tempat yang sangat strategis, maka para pemanah di atas bukit ini seakan-akan serangan udara yang gak bisa dijangkau oleh musuh. Dengan sangat mudah sekali para pemanah itu memukul mundur kaum Quraisy Makkah ke belakang, ya. Arah Makkah itu di antara 2 jamawat. Itu kalau misalnya kita lihat ada 2 gunung, ya. Jama'ul Akhir dan Jama'ummul Khalid, ya. Mereka berlarian ke arah mereka datang atau ke arah mereka Mekah. Sehingga seakan-akan kaum muslimin sudah menang. 50 para pemanah tadi berbeda pendapat di atas gunung. Abdullah bin Jubair sempat menasihatkan, jangan kalian tinggalkan bukit ini. Tapi kata mereka, kita sudah menang, ngapain lagi? 40 para pemanah tadi sehingga turun dari Bukit Rumat, ikut berebut harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh Quraisy Mekah yang ketika itu sedang kabur. Subhanallah, Khalid bin Walid ketika berlari ke arah Mekah, dia lihat ke arah belakang, Jabal Rumat sudah hampir kosong. Sebenarnya kalau kita jalan ke sana nanti kita akan melewati Wadi Qonat, seperti sungai kering, lembah kalau di sini. Dia menyeberangi Wadi Qonat, turun ke Wadi Qonat, naik lagi
kemudian berjalan di arah seberang Wadi Qonat, kemudian menyeberangi Wadi Qonat lagi, dan naik ke Jabal Rumat, membunuh orang yang tersisa di Bukit Rumat, dan membalikkan keadaan. Sekarang Bukit Rumat yang Bapak Ibu sekarang lihat dikuasai oleh Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Di depan, musuh yang tadinya lari, ngelihat di belakang, loh itu teman-teman kita di Bukit Rumat. Sehingga mereka berbalik lagi untuk memukul kaum muslimin. Terjepitlah kaum muslimin. Di belakang ada musuh, di depan ada musuh. Kocar kacir, campur baur. Keadaan yang seharusnya dimenangkan oleh kaum muslimin berbalik arah. Sampai-sampai ayahnya Hudzaifah bin Yaman itu mati dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Hudzaifah sampai mengatakan semoga Allah mengampuni kalian, karena udah nggak tahu lagi, udah kacau keadaan. Karena keadaan yang sudah semakin kacau, orang-orang Quraisy Mekah melancarkan saywar atau psikologi perang untuk semakin merontokkan mental kaum muslimin. Mereka menyebarkan hoax. Muhammad sudah mati, padahal Muhammad masih hidup. Muhammad sudah mati. Yang terjadi apa? Makin down mentalnya, Pak. Ngapain lagi udah kita berperang? Rasul udah mati. Ada yang kabur, ada yang sudah memilih dibunuh lah. Jadi langsung makin hancur mentalnya. Padahal Nabi SAW masih hidup. Ketika melihat sahabatnya pada kocar-kacir, Nabi mengatakan, Ta'alau, man yaruddahum anna farahul jannah. Kemana kalian pergi? Ayo, kemari. Barang siapa yang bisa membela kami, maka baginya surga, kata Nabi SAW. Maka berkumpullah 10 para sahabat, diantaranya adalah Nusaibah wanita, ya, Nusaibah Al-Ansari, itu melindungi Nabi SAW. Nah, di tengah itulah Nabi SAW terluka. Gigi gerahamnya terkena lemparan batu sampai pecah. Bibirnya mengalirkan darah, kakinya mengalirkan darah, terluka yang sangat hebat sekali, ya. Kemudian dilarikan Nabi SAW ke Mihras Asy-Syarqiyah. Ini tepat di depan saya. Sebenarnya ada gua kecil, ya, tempat di mana Nabi SAW dilarikan ke sana, diobati, ya, dan bahkan ada telaga, tempat di mana Ali bin Abi Thalib mengambil air untuk membasuh luka Nabi SAW dan untuk memberi minum Nabi SAW. Saya pernah ke sana. Dan subhanallah, di musim panas ternyata memang air tertampung. Dalam riwayat, ketika air itu disuguhkan kepada Nabi, Nabi nggak mau minum karena mungkin airnya sudah berubah atau sudah lama. Ketika kami berkunjung ke sana, memang airnya di musim panas tertampung, tapi sudah berlumut atau sudah kotor, mungkin rasanya sudah berubah. Dan wajar sekali kalau misalnya Nabi SAW tidak meminum dari air itu, sehingga air itu dijadikan untuk membasuh luka Nabi SAW. Sampai sekarang tempat goa di mana Nabi SAW disembunyikan masih ada, telaganya masih ada, tapi sekarang goanya ditutup, ya, karena banyak sekali orang yang bukannya mengambil hikmah malah mengambil berkah, bukannya mengambil pelajaran malah ngambil berkah, sholat di situ, padahal Nabi nggak pernah sholat di sana. Nah, maka dengan kekalahan tadi, banyak sekali para sahabat yang gugur. Kurang lebih ada 70, Pak, para sahabat yang gugur. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Ada Hanzalah bin Amir yang tadi kita ceritakan, Ghasilul Malaikah, orang yang ketika berperang sedang junub, dan ketika wafat mereka menemukan jenazahnya sudah bersih, sudah basah, sudah dimandikan oleh para malaikat sehingga dia mendapat julukan Ghasilul Malaikah, atau orang yang dimandikan malaikat. Ada Musa bin Umair, ada Abdullah bin Jahash. Dan saya bertanya, sebenarnya makam mereka ini di mana? Ternyata, ya, para sahabat-sahabat dulu itu mereka dimakamkan di tempat di mana mereka ditemukan, tersebar di mana mereka wafat, dimakamkan. Sampai suatu waktu, ya, terjadi perang, terjadi banjir, ya. Kemudian banjir di sini ini airnya, karena ini bukan tanah resapan seperti Indonesia, air itu akan mengalir di atas permukaan dan menggerus tanahnya, dan terbongkar sebagian jenazah. Ini saya konfirmasi dari orang yang bertugas di memberikan penjelasan di Uhud. Memang itu kisahnya sahih, ya. Tapi dulu belum ada kamera, belum ada video. Nah, sebagian jenazah dipindahkan di sini. Jadi yang 70 itu bukan semuanya ada di sini, tapi hanya beberapa sahabat saja. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanallah, diceritakan ketika mereka menemukan jenazahnya, darahnya masih mengalir, ya, jenazahnya masih segar. Subhanallah, ini merupakan bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para syuhada, ya.
dan sebagiannya lain dipindahkan di tempat lain. Jadi ini hanya mungkin kita bisa melihat beberapa makam saja, dan ini adalah tempat yang memang disyariatkan untuk dikunjungi bagi peziarah tanah suci, ya, pemakaman syuhada Uhud. Adapun yang lainnya dipindahkan ke daerah Uhud. Tapi yang ingin kita petik dari sini adalah hikmah terbesar dari peperangan Uhud. Yang pertama pastinya adalah semua perintah Nabi SAW wajib kita taati, Pak. Ketika para sahabat melanggar perintah Rasul yang cuma nurun bukit doang, yang nggak tahu kalau misalnya itu bakal menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal, langsung Allah beri pelajaran, langsung Allah beri hukum, ya. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwasanya semua perintah Nabi wajib kita kerjakan, semua larangan Nabi wajib kita tinggalkan. Kalau kita nggak dapat hukumannya di dunia, nanti di akhirat ketahuan, ya. Maka hati-hati. Yang kedua, ini Bapak dan Ibu semua melihat saksi bisu perjuangan dakwah Nabi SAW bersama para sahabatnya. Sekarang Gunung Uhud hanya menjadi objek foto, Pak, ya. Ini hanya menjadi tempat perziarahan saja. Tapi kalau misalnya di zaman Nabi SAW ini merupakan saksi bisu bagaimana Nabi SAW dulu memperjuangkan agamanya dengan darahnya, dengan keringatnya, dengan nyawanya, dengan hartanya, ya. Dan yang terakhir, ya, semoga dengan kunjungan kita ke Jabal Uhud kita bisa mengambil hikmah yang sebesar-besarnya dari peperangan Uhud, insya Allah. Kita akan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Silakan bisa diikuti sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlad diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wa inna insyaallah. Wa inna insyaallah. Bikum lahiqun. Bikum lahiqun. Wa nas'alullah. Wa nas'alullah. Lana. Walakum. Walakum. Al-afiyah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berkunjung ke Jabal Uhud dan pemakaman syuhada Uhud, dan ini menjadi tempat terakhir kita berkunjung. Mungkin nanti kita akan lewat atau nanti kita lihat situasi, ya. Kita mungkin foto bersama dulu, Ustaz. Ya. Nggak perlu ke sana, ya? Nggak perlu ke Jabal Rumat untuk